Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Jalan Penuh Makna di channel kesayangan kita, Rudi Cahyo TV Psikologi. Kali ini di JMP atau Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkah, saya akan membawakan topik tentang pondasi yang bersih dalam membangun diri yang baik. Nah, ini saya tekankan di pondasinya ya, meskipun sebenarnya dalam rangka membangun diri atau mengembangkan diri, terutama secara Islami, itu pastinya diawali dari pangkal sampai ke ujung, dari bagaimana kita menyiapkan kerangka kita, menyiapkan diri kita, terus kemudian di dalamnya, di dalam diri kita dibangun sesuatu yang baik sampai pada menjadi manusia yang seutuhnya berdasarkan ajaran-ajaran di agama kita. Kalaupun saya ini berbicara dengan menggunakan frame Islami, tapi insya Allah untuk agama-agama lain juga punya struktur atau cara yang mirip ya, cara yang sama dari membangun sejak pondasi sampai pada kemudian menghiasi diri dengan ornamen-ornamen, dengan amalan-amalan terpuji, dengan akhlakul karimah, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, baik untuk diri kita, untuk orang lain maupun untuk lingkungan atau untuk alam. Nah, maka dari itu saya akan menganalogikan dalam membangun diri kita, mungkin kita punya ekspektasi yang bermacam-macam ya, termasuk pingin diri kita itu alim, pingin diri kita itu jadi orang yang soli, mungkin jadi seperti Brahmana, jadi seperti Resi, jadi seperti pokoknya orang dengan makom yang sangat tinggi lah. Nah, tapi untuk menjadi yang seperti itu kan tantangannya besar banget. Tidak jarang dari kita bahkan berpikir dengan cara berkecil hati atau mengunderestimasi diri sendiri. Maka dari itu, biar kita tidak justru malah mandek. Kadang kan kita berpikir tentang sesuatu yang ideal itu malah membuat kita itu jiper ya, membuat kita itu down, membuat kita itu patah arang, tidak bersemangat. Wah, kayaknya tidak mungkin lah saya sampai situ, tidak mungkin lah saya menjadi orang yang semulia itu dan seterusnya. Sehingga kemudian malah mematikan langkah dan tidak mau bergerak kemana-mana. Sehingga tidak ada terjadi pengembangan diri, tidak menjadi diri yang lebih baik. Nah, karena dari itu saya akan mulai dari pondasinya. Hal yang paling gampang, yaitu bersih-bersih diri. Nah, tentunya manusia itu seperti yang sudah sering kita tahu, sudah sering kita dengar bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Artinya bahwa manusia itu dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang normal saja dengan berbagai kehati-hatian, kita tentunya tersandung oleh berbagai kesalahan. Misalnya kita ngomongin teman, ngomongin orang, itu kalau secara sosial atau mungkin barangkali saja hal-hal yang kecil, lalai dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah wajib ya. Ataupun kalau tidak lalai, mungkin barangkali saja sudah waktunya masuk waktu sholat, waktu ibadah, waktu terdengar adzan gitu, terus kemudian mau melakukan itu tampak berat dan kemudian lebih ringan ketika menjalankan hal-hal yang lain, entah itu bekerja, entah itu ngegame mungkin barangkali yang anak-anak atau yang remaja ini ya. Nah, itu kan banyak sekali kita itu tempatnya salah dan lupa. Tapi ya kita berharap saja dan kita selalu memelihara diri agar kesalahan-kesalahan itu bukan kesalahan-kesalahan yang termasuk kategori dosa-dosa yang sangat besar ya. Misalnya menduakan, menyekutukan, atau dari sejak di keyakinan kita itu menduakan atau menomorduakan Allah atau menduakan. Jadi memandang hal-hal yang lain, yang doif, yang fana, yang makhluk itu disetarakan dengan yang kholik. Itu ya janganlah yang sampai yang seperti itu. Itu namanya dosa yang sangat besar. Tapi kalau kelalaian-kelalaian sehari-hari itu adalah bagian dari diri kita yang ya bisa kita perbaiki. Artinya dengan kesalahan-kesalahan tersebut kita tidak perlu berkecil hati. Tapi yang penting ketika kita punya komitmen dalam mengembangkan diri, maka kita harus bersih-bersih dulu bagian itu. Kita siapkan dulu pondasinya. Sama kayak orang membangun rumah. Ini saya buat analogi membangun rumah.
Orang membangun rumah itu butuh menyiapkan pondasi. Ketika kita beli tanah dan kemudian mau membangun rumah, itu kan belum tentu tanahnya siap. Bisa jadi tanahnya terlalu rendah atau tanahnya masih banyak tumbuhan, rimbun, pepohonan itu kan harus ditebang, harus dibersihkan rumput-rumputnya. Kalau itu terlalu rendah tanahnya, maka harus diuruk. Nah, itu artinya menyiapkan pondasi dan ini harus bersih, harus clear di bawah itu. Biar apa? Biar pondasinya nanti kokoh, biar pondasinya nanti kuat. Maka berawallah dari sesuatu yang bersih. Dibersihkan segala kotoran, sampah, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut sebagai bersih-bersih, kelalaian, kealpaan, dosa-dosa kita tadi itu. Makanya kadang ada para alim ulama itu ya, yang saya mengamini kebenarannya bahwa kalau kita terlalu muluk dan kemudian merasa tidak sanggup untuk beramal ibadah yang sangat tinggi, yang sangat wow, yang sangat gemerlap gitu amal ibadahnya, maka minimal jangan berbuat maksiat atau jangan melanggar aturan-aturan Tuhan, melanggar aturan-aturan Allah. Itu saja. Nah, itu memang tidak gampang, tapi paling tidak di bagian itu dulu nih pondasinya. Makanya khusus untuk video kali ini saya ngomongin fondasi itu. Nanti kita belum lanjut lagi ke membangun di atasnya, tapi pondasi itu. Jadi jadikan semangat untuk bersih-bersih itu sebagai pondasinya lebih dulu. Jadi tidak masalah kita itu mungkin tidak mempunyai amal ibadah yang spektakuler, tapi bukan berarti kita tidak melangkah ke sana. Tapi itu pending aja dulu. Yang penting cegah diri kita untuk melakukan kesalahan, untuk berbuat maksiat. Itu adalah lahan yang baik untuk membangun amal ibadah di atasnya. Kalau kita banyak melakukan maksiat, tapi sekaligus kepingin membangun amal ibadah yang spektakuler, itu biasanya akan ada banyak hambatan. Karena maksiat atau perilaku buruk kita itu akan membuat keresahan-keresahan. Sebenarnya di dalam diri kita itu sebenarnya punya prinsip yang sudah terstruktur atau struktur prinsip yang ada di dalam diri kita yang secara perilaku kita itu bisa merasakan ketika kita melakukan hal yang baik itu kita akan hati menjadi tenang, akan menjadi bahagia, menjadi senang gitu ya, berseri-seri bawaannya. Dan ketika kita melakukan kesalahan, maka itu akan menjadi resah ya, akan menjadi tidak tenang. Maka dari itu hal-hal yang tidak tenang ini harus disingkirkan, hal-hal yang meresahkan ini harus disingkirkan. Dengan hati yang tenang, kelapangan, kebahagiaan, itu nanti atasnya akan lebih mudah untuk membangun sesuatu. Makanya dari itu ketika saya bilang tadi, analogi membangun rumah itu, maka bersih-bersihkanlah fondasi. Kalau kita tidak bisa beribadah yang spektakuler, yang wow, maka cegahlah diri kita untuk tidak melakukan maksiat. Sebesar-besarnya tidak melakukan maksiat atau tidak melakukan sekecil-kecilnya maksiat. Upayanya yang sebesar-besarnya, maksud saya tadi ya. Upayanya yang sebesar-besarnya untuk tidak melakukan maksiat, mencegah sekecil-kecilnya untuk melakukan maksiat. Nah, itu pondasinya. Bahkan seluruh pondasi amal perbuatan kita yang mubah ya, seperti kita berbisnis, kita berteman, kita berelasi, kita berlibur, liburan, staycation, libur mengunjungi sebuah tempat wisata, itu akan jauh lebih tenang atau ketika menjalankan itu enteng. Karena apa? Karena hati kita, diri kita itu udah bersih dan memelihara diri dari berbuat maksiat dan dosa tadi. Maka menjalankan semuanya itu yang bertujuan dan terutama untuk mencapai rezeki misalnya ya, untuk membangun bisnis itu pondasinya sama, bersihkan diri kita dari segala dosa dan dari maksiat. Itu akan dilapangkan jalan kita. Itu logis. Karena apa? Karena kita tidak terbebani oleh kesalahan. Orang yang terbebani oleh kesalahan mau melangkah itu berat. Karena apa? Karena di belakang itu flag itu melekat. Jadi nggak jernih gitu loh. Sama kayak kita mau berpikir bisnis, mau memikirkan ibadah yang lebih lanjut, mau iktikaf, mau sholat, mau berpuasa, itu akan jauh lebih enteng. Nah, tapi tadi ada tantangannya untuk menghindari maksiat, menghindari dosa-dosa ini memang tidak gampang. Karena maksiat itu kan biasanya identik dengan sesuatu yang menggoda,
Kayak karena begitulah ya, kenikmatan-kenikmatan terutama yang fana atau kenikmatan duniawi ini itu yang menjadi alat dari syaitan untuk membuat kita tergiur, teriming-imingi. Nah, maka dari itu untuk bisa memudahkan jalan kita bersih-bersih itu dan menghindari maksiat dan dosa itu, maka ketika kita tergoda, ada banyak godaan di sekitar kita, maka satu yang perlu kita ingat bahwa ada kebanggaan ketika kita bisa mengalahkan itu. Jadi kebanggaan-kebanggaan kecil, misalnya gini, taruhlah kita puasa dan kemudian haus banget di siang hari, kemudian ada sirup yang bisa saja kita minum dan kita berpikir ini bukan berarti kayak membatalkan puasa kayak anak-anak itu ya sembunyi-sembunyi, bukan ya. Tapi ya memang kita membatalkan dan kita berpikir nanti bisa dibayar gitu ya hutang puasanya. Tapi kan ini sedang kita tidak benar-benar ada kendala gitu, kita tidak sedang sakit, kita tidak sedang bepergian, tidak ada syarat-syarat yang sangat krusial untuk kita membatalkan puasa kita. Maka hal-hal yang seperti itu, godaan-godaan seperti itu kita langsung bayangkan. Jadi di setup di pikiran kita, ketika saya bisa mempertahankan tidak minum minuman itu, bahwa minuman itu memang godaan, dan setiap godaan, setiap terpaan, setiap angin kayak begitu tadi, itu adalah cara kita untuk satu level jauh lebih tinggi. Misalnya kita tidak jadi minum itu sirupnya, dan kemudian kita tunggu tek, adzan maghrib berkumandang, level kita udah naik di situ. Nah, yang kita bayangkan itu aja. Ketika kita tidak jadi melakukan sebuah kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, jadikan itu sebuah kebanggaan. Ya, nanti di samping kita akan menaik levelnya menjadi melakukan sesuatu atau amalan yang baik itu sebagai kebanggaan. Kita lebih dulu nih, dengan cara kita tidak jadi melakukan maksiat, tidak jadi melakukan dosa, jadikan itu sebuah kebanggaan bahwa kamu itu kuat, bahwa kita itu kuat. Ya, kebanggaannya di situ. Jadi jangan mengeluh atas segala godaan-godaan itu. Karena bisa jadi kita terjebak kepada keluhan. Misalnya kayak gini, kenapa sih Tuhan, kenapa Allah itu menciptakan berbagai godaan-godaan ini, termasuk menciptakan setan itu, sedangkan mereka itu akan menjerumuskan kita. Ya, kenapa kok seperti itu? Nah, itu segala ciptaan Allah yang sudah diperhitungkan itu, ambil aja sisi positifnya, karena kita harus tawakal bahwa Allah lah yang maha mengetahui segalanya. Kita itu hanya tahu sedikit. Maka dari itu apapun yang diciptakan Allah, apapun yang diberikan oleh Allah, itu adalah cara kita untuk menjadi lebih baik. Termasuk godaan-godaan itu, godaan setan itu, jadikan kebanggaan ketika bisa melaluinya dan ketika kita tidak tergoda. Nah, itu yang menjadi inti ketika kita berbicara tentang pondasi untuk kali ini. Dan untuk video-video selanjutnya mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan membangun amalan-amalan positif di atas pondasi itu. Demikian dari saya. Sampai jumpa lagi di Jalan Penuh Makna yang akan datang. Spesial edisi Jumat Berkah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.